2578259 bersama saya Novita Syifa Zahra dengan NPM 2578278 dan saya Tengku Gesya Gustianasya dengan NPM 2578278 dan saya Rahmat Fatila Putra dengan NPM 2578279. Saya Feni Aferia dengan NPM 2578211. Saya Muhammad Riki Pratama NPM 2578202. Nama saya Bagas Kira Ramadan dengan NPM 2578263. Saya Nila Ramismita Aulia dengan NPM 2578220. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan modul 2.1. Jadi sebuah sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang memungkinkan perangkat komputer maupun jaringan berfungsi. OS terdiri dari dua bagian utama. Pertama, kernel yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras, dan sel yang menjadi perantara antara pengguna dan kernel. Melalui sel, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem baik menggunakan CLI atau Command Line Interface maupun GUI. GUI seperti yang terdapat pada Windows, Mac OS, Linux, KDE, iOS, dan Android menawarkan lingkungan berbasis inti, menu dan jendela, sehingga lebih ramah bagi pengguna awam. Namun, GUI seperti yang terdapat pada Windows, Mac OS, Linux, KDE, iOS, dan Android menawarkan lingkungan berbasis ikon, menu, dan jendela, sehingga lebih ramah bagi pengguna awam. Namun, GUI tidak selalu mampu menyediakan seluruh fitur yang tersedia di CLI. CLI lebih stabil, ringan, dan efisien, sehingga banyak perangkat jaringan, khususnya Cisco, lebih mengandalkan CLI untuk konfigurasi. Cisco menggunakan sistem operasi khusus bernama Cisco iOS. iOS hadir dalam berbagai varian seperti iOS XE, iOS XR, dan MXOS yang disesuaikan dengan jenis perangkat dan kebutuhan fitur. Sama seperti OS dan PC, iOS memungkinkan teknisi jaringan menjalankan program, mengetikkan perintah, dan melihat output melalui monitor. Versi iOS yang digunakan bergantung pada tipe perangkat dan dapat ditingkatkan untuk menambah kapabilitas. Untuk mengakses perangkat jaringan, terdapat beberapa metode. Console port memberikan akses fisik langsung melalui kabel khusus, bahkan ketika perangkat belum dikonfigurasikan. SSH, Secure Shell, adalah metode in-band yang aman untuk mengakses CLI secara remote melalui jaringan. Sedangkan Telnet juga menyediakan akses remote, tetapi tidak aman karena semua data dikirim dalam bentuk plain text. Oleh karena itu, SSH lebih direkomendasikan dibandingkan Telnet. Agar teknisi dapat berinteraksi dengan perangkat melalui CLI, digunakan terminal emulation programs. Program seperti PUTTY, Terater, dan Secure CRT memungkinkan koneksi ke perangkat melalui serial SSH dan Telnet. Selain itu, program ini memberi fleksibilitas dalam menyesuaikan tampilan jendela, ukuran font, dan skema warna, sehingga meningkatkan produktivitas saat bekerja dengan perangkat jaringan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan modul 2.2 yaitu tentang jenis-jenis jaringan. Pengertian dari jenis jaringan yaitu pengelompokan jaringan berdasarkan cakupan wilayah dan penggunanya. Jadi setiap jenis jaringan memiliki fungsi dan skalanya yang berbeda. Lalu di sini ada local area network yaitu LAN, lalu wide area network atau WAN, metropolitan area network (MAN), dan wireless network yaitu jaringan nirkabel. Pertama, local area network. Local area network adalah jaringan yang mencakup area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Lalu ada wide area network atau WAN. Itu adalah jaringan yang mencakup area yang sangat luas, bahkan sampai antar kota atau antar negara. Seperti contohnya, paling umumnya adalah internet yang menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia. Lalu ada metropolitan area network atau MAN. Itu adalah jaringan yang mencakup area satu kota. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi dalam suatu wilayah perkotaan. Dan yang terakhir yaitu ada wireless networking. Itu adalah jaringan nirkabel. Jadi jaringan itu tanpa kabel yang menggunakan sinyal seperti WiFi. Lalu jenis ini sangat fleksibel karena memungkinkan perangkat terhubung tanpa
batasan kabel. Jadi kesimpulan dari 2.2 ini yaitu jenis-jenis jaringan dibedakan berdasarkan luas cakupan dan penggunanya, mulai dari LAN yang kecil hingga WAN yang sangat luas seperti internet. Semuanya memiliki peran penting dalam komunikasi data. Baik, selanjutnya saya akan membacakan 2.3, yaitu pertama, Basic IOS Command Structure. Nah, struktur dasar perintah pada Cisco IOS terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada command, yaitu perintah utama, misalnya show dan configure. Kemudian ada keyword, yaitu penjelasan tambahan, contohnya IP dan interface. Kemudian ada argument, yaitu nilai spesifik, misalnya alamat IP. Kemudian ada IOS Command Syntax Check, yaitu IOS melakukan pengecekan sintaks untuk memastikan perintah benar. Jika terjadi kesalahan akan muncul pesan berikut. Yang pertama itu invalid input detect, yaitu terdapat kesalahan penulisan. Yang kedua incomplete command, yaitu perintah belum lengkap. Kemudian ada ambiguous command, yaitu perintah terlalu singkat dan tidak jelas. Pengguna harus memperhatikan penulisan dan kelengkapan perintah. Lanjut, yang ketiga ada IOS Help Features. Nah, iOS menyediakan fitur dengan bantuan untuk mempermudah penggunaan. Fitur yang pertama ada Command Help, itu untuk menampilkan seluruh perintah yang tersedia. Kemudian ada Context Sensitive Help, itu untuk menampilkan opsi lanjutan dari perintah yang diketik. Nah, fitur ini sangat membantu dalam memahami dan melengkapi perintah. Lalu kemudian ada hotkeys dan shortcut. iOS menyediakan tombol pintas untuk meningkatkan efisiensi. Yang pertama itu ada tab untuk melengkapi perintah otomatis. Kemudian ada CTRL-A untuk menuju awal baris. Yang ketiga ada CTRL-I, itu untuk menuju akhir baris. Yang keempat itu ada CTRL-C, itu untuk membatalkan perintah. Lalu paket tracer navigate the iOS. Dalam Cisco paket tracer, penggunaan dalam berlatih navigasi iOS melalui beberapa mode. Yang pertama user exec, yang kedua privilege exec, yang ketiga global configuration. Kesimpulannya, struktur perintah iOS harus ditulis dengan benar dan lengkap. Sistem akan menolak perintah yang tidak sesuai sintaks. Fitur bantuan dan tombol pintas tersedia untuk mempermudah penggunaan latihan melalui paket tracer, membantu pengguna memahami navigasi dan konfigurasi iOS secara praktis. Oke, selanjutnya yaitu modul 2.4. Konfigurasi dasar perangkat Cisco iOS dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu pemberian nama perangkat atau hostname. Secara bawaan, semua switch akan menggunakan nama default switch. Jika semua perangkat dibiarkan dengan nama yang sama, akan sulit membedakan satu dengan lainnya, terutama saat melakukan akses jarak jauh menggunakan SSH. Karena itu, setiap perangkat harus diberi nama yang unik dan deskriptif. Nama ini tidak hanya membantu identifikasi, tetapi juga memudahkan dokumentasi jaringan. Setelah nama perangkat ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengamankan akses dengan kata sandi. Kata sandi yang lemah atau mudah ditebak merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keamanan jaringan. Oleh karena itu, setiap perangkat harus dilindungi dengan kata sandi yang kuat, baik untuk mode akses pengguna, mode akses istimewa maupun akses jarak jauh melalui telnet atau VPN. Kata sandi yang baik sebaiknya lebih dari 8 karakter, mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta berbeda untuk setiap perangkat. Dalam praktik konfigurasi, pengamanan akses dilakukan melalui perintah di CLI. Untuk menggunakan mode akses, pengguna administrator untuk masuk ke konfigurasi konsol dengan perintah line console node, menetapkan kata sandi dengan password, lalu mengaktifkannya dengan login. Sedangkan untuk mengamankan mode akses istimewa digunakan perintah enable script yang memberikan perlindungan lebih kuat dibanding kata sandi biasa. Dengan cara ini, hanya pengguna yang memiliki otoritas penuh yang dapat mengakses seluruh perintah konfigurasi iOS. Dan selanjutnya ada 2.5 yaitu set configuration. Materi ini membahas cara menyimpan konfigurasi pada switch agar tidak hilang saat perangkat dimatikan atau
disimpan di RAM, dan startup config yang bersifat permanen karena disimpan di NVRAM. Untuk melihat konfigurasi digunakan perintah show running config dan show startup config. Sedangkan untuk menyimpan perubahan menggunakan copy running config startup config. 2.5.1 yaitu konfigurasi files. Pada bagian ini dijelaskan bahwa running config adalah konfigurasi yang sedang aktif dan langsung mempengaruhi kinerja perangkat. Sedangkan startup config adalah konfigurasi yang akan digunakan saat perangkat dinyalakan kembali. Perbedaan utama keduanya terletak pada lokasi penyimpanan dan sifatnya atau sementara versus permanen. 2.5.2 yaitu alter the running configuration. Jika terjadi kesalahan pada konfigurasi yang sedang berjalan dan belum disimpan, kita dapat melakukan reload untuk kembali ke konfigurasi sebelumnya. Namun, jika konfigurasi yang salah sudah tersimpan, maka perlu dihapus menggunakan eraser startup config, lalu melakukan reload. Proses ini dapat menyebabkan downtime sementara pada jaringan. 2.5.3 yaitu video, alter the running configuration. Bagian ini berisi video pembelajaran yang menunjukkan cara mengubah dan menyimpan konfigurasi pada switch secara langsung sebagai contoh contoh. 2.5.4 chapter configuration to text file. Konfigurasi dapat disimpan ke dalam file menggunakan aplikasi terminal seperti PUTTY atau Terra dengan fitur login. File ini berfungsi sebagai backup atau dokumentasi dan bisa digunakan kembali dengan cara menyalin isinya ke CLI perangkat. Yang terakhir ada 2.5.5 paket tracer configure Intel switch setting. Pada bagian ini dilakukan praktik konfigurasi dasar switch menggunakan paket tracker seperti pengaturan password, pengamanan akses CLI, serta pembuatan banner sebagai peringatan bagi pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul 2.6 port and address. Pertama adalah alamat IP. Alamat IP adalah identitas unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer. Dengan adanya alamat IP, perangkat seperti komputer, printer jaringan, telepon VoIP, kamera keamanan, hingga ponsel pintar dapat saling menemukan dan berkomunikasi. Tanpa alamat IP, komunikasi ujung-ujung tidak mungkin terjadi. Versi yang paling banyak digunakan adalah IP versi 4 dengan panjang 32 bit dan ditulis dalam format desimal bertitik. Contohnya seperti 192.168.1.10. Setiap perangkat menggunakan IP versi 4 juga membutuhkan subnet mask yang berfungsi membedakan bagian jaringan dengan bagian host serta default gateway, yaitu alamat router yang digunakan perangkat untuk mengakses jaringan di luar lingkup lokal. Selain itu, terdapat IP versi 6 sebagai generasi terbaru dengan panjang 128 bit. Formatnya menggunakan angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2. IP versi 6 dirancang untuk membandingkan IP versi 4 karena keterbatasan jumlah alamat yang tersedia. Dengan penulisannya tidak peka terhadap huruf besar maupun kecil. 2.6.2 antar muka dan port. Kemudian komunikasi jaringan tidak hanya bergantung pada alamat IP, tapi juga pada antar muka dan port. Antar muka adalah fisik atau visual yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan. Sedangkan port menjadi saluran komunikasi yang menghubungkan perangkat dengan media jaringan. Media jaringan yang digunakan sangat beragam, mulai dari kabel tembaga, pasangan kirim, kabel fiberoptik, kabel koaksial, hingga teknologi dan kabel seperti Wi-Fi. Setiap media memiliki standar fisik tertentu sehingga kabel yang digunakan harus sesuai dengan termuka perangkat. Media jaringan. Setiap jenis media jaringan memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari jarak transmisi yang mampu ditempuh, hitungan pemasangan, kecepatan, dan kapasitas data, serta biaya instalasi. Misalnya serat optik mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh, tetapi biayanya lebih mahal dibandingkan kabel tembaga. Dalam praktis sehari-hari, teknologi Ethernet menjadi standar yang paling banyak digunakan untuk jaringan area lokal atau LAN. Port Ethernet tersedia pada komputer, switch, dan router sehingga perangkat dapat terhubung secara fisik ke jaringan. Switch Virtual Interface (SPI). Switch Cisco EOS Layer 2 memiliki port fisik untuk menghubungkan perangkat, tapi port ini tidak mendukung alamat IP Layer 3. Untuk keperluan manajemen, switch menyediakan Switch Virtual Interface (SVI) adalah antarmuka virtual berbasis perangkat lunak yang memungkinkan administrator mengelola switch dari jarak jauh menggunakan IP versi 4 maupun 6. Selanjutnya, saya akan membacakan modul 2.7 yaitu mengkonfigurasi pengamatan IP. Konfigurasi alamat IP pada perangkat akhir merupakan langkah mendasar dalam membangun konektivitas dari jaringan. Sama halnya seperti nomor telepon yang diperlukan untuk
berkomunikasi. Setiap perangkat di jaringan membutuhkan alamat IP agar dapat saling terhubung. Ada dua tipe cara utama untuk memberikan alamat IP, yaitu secara manual dan otomatis. Konfigurasi manual dilakukan dengan memasukkan alamat IP P4, subnet, mask, gateway, dan DNS secara langsung melalui pengaturan adapter jaringan di sistem operasi Windows. Cara ini memberi kendali penuh, tetapi beresiko menimbulkan kesalahan atau duplikasi alamat jika jumlah perangkat banyak. Sebaliknya, konfigurasi otomatis memanfaatkan DHCP, sebuah protokol yang hampir selalu digunakan di jaringan modern. DHCP memungkinkan perangkat gateway dan DNS secara otomatis dari server sehingga menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan. Untuk IPv6, mekanisme serupa tersedia DHCP, V6, dan SLAAC. Setelah konfigurasi dilakukan, penting untuk memverifikasi hasilnya di Windows. Hal ini dapat dilakukan dengan perintah ipconfig pada command prompt. Output perintah tersebut menampilkan tiga alamat IP4, subnet, mask, dan gateway yang sedang digunakan, sehingga administrator dapat memastikan perangkat benar-benar terhubung sesuai konfigurasi. Tidak hanya pada PC, konfigurasi juga berlaku pada perangkat jaringan seperti switch. Switch dapat diakses dari jarak jauh dengan mengaplikasikan interface virtual bernama SSI atau Switch Virtual Interface. Prosesnya dilakukan melalui model jaringan konfigurasi global dengan perintah interface LAN 1. Kemudian menetapkan alamat IP dan subnet mask serta mengaktifkan antar muka dengan signal shutdown agar switch dapat berkomunikasi luar jaringan lokal. Biasanya juga ditambahkan perintah IP default gateway untuk menunjuk protokol sebagai jalur umum. Selanjutnya diciptakan verify connectivity. Yang pertama ada tes dan interface assessment. Sebelumnya kita sudah mengatur IP address pada PC dan switch. Langkah selanjutnya adalah verifikasi konfigurasi untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Verifikasi dilakukan menggunakan SPLD. Perintah yang digunakan ipconfig untuk mengecek konfigurasi jaringan pada PC. Dan show IP interface brief untuk melihat status dan alamat IP pada interface switch atau router. Tujuannya memastikan interface aktif dan konfigurasi IP sudah benar. Selanjutnya ada tes end-to-end connectivity. Digunakan perintah ping untuk menguji koneksi antar perangkat. Ping juga bisa digunakan untuk mengecek koneksi ke jaringan atau internet. Jika ping berhasil, koneksi jaringan sudah benar. Jika gagal, ada masalah pada konfigurasi atau koneksi. Inti keseluruhannya adalah setelah konfigurasi jaringan harus dilakukan pengecekan. Gunakan ipconfig, cek IP di PC, show IP interface brief untuk cek interface perangkat jaringan, dan ping tes koneksi antar perangkat. Sekian video presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.